Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu anggota MGMP Geografi Kabupaten Waalaikumsalam Madiun. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kami akan menyampaikan sebagai host sekaligus sebagai penyaji materi terkait dengan hasil diseminasi diklat Gubuk Jatim Cerdas gelombang 3. Untuk itu, mohon nanti Bapak Ibu selama kami menyampaikan materi, mohon maaf sementara untuk mic saya mute dulu sehingga tinggal moderator saja dengan penyaji yang bisa menyampaikan materi. Terima kasih. Mari kami sampaikan untuk Pak Johar sebagai moderatornya untuk menyampaikan kelanjutan dari diseminasi ini. Silakan Pak Johar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini kami selaku moderator, yang mana pada kesempatan meeting malam hari ini kita akan saya akan menyampaikan terkait dengan beberapa hal terkait dengan diseminasi diklat Jatim Cerdas di MGMP Geografi SMA Kabupaten Madiun. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan diseminasi malam hari ini, mana dan pada kesempatan Bapak Purjanto MPD akan menyampaikan diseminasi diklat Gubuk Kabupaten Madiun. Yaitu ada Bapak Purjanto selaku pemateri kami persilakan untuk menyampaikan diseminasi pada diklat Gubuk Jatim Cerdas MGMP malam hari ini. Terima kasih pada Pak Johar waktu yang telah sampaikan pada saya terkait dengan diseminasi diklat Gubuk Jatim Cerdas di MGP Geografi SMA MA Kabupaten Madiun. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami menyampaikan hasil diseminasi diklat ini, perlu saya sampaikan profil diri saya. Profil diri saya yaitu nomor registrasi diklat saya 2700, nama saya Dadiar Purjanto MPD, mengampu mata pelajaran geografi di unit kerja SMA Negeri 1 Mejayan. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan terkait dengan kegiatan MGMP Geografi di Kabupaten Madiun. Yang pertama saya sampaikan tentang profil MGMP Geografi SMA MA Kabupaten Madiun terkait dengan susunan pengurus masa bakti tahun 2017-2020. Pelindung yaitu Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota Madiun. Kemudian pelindung yang kedua Ketua MKKS Kabupaten Madiun. Kemudian pembina Bapak Pengawas atau Kepala SMA Kabupaten Madiun. Ketua dijabat oleh Bapak DRS Sukidi dari SMA Negeri 2 Mejayan. Sekretaris saya sendiri DRS Purjanto MPD dari SMA 1 Mejayan. Bendara Ibu Dr. Anda Titik Mei Widiarini dari SMA 2 Mejayan. Kemudian bidang perencanaan dan pelaksanaan program
yaitu dijabat oleh Bapak Deres Supawi Widi Utomo MPD dari SMA 1 Ndolopo. Kemudian yang kedua, bidang pengembangan organisasi dijabat oleh Bapak DRS Budi Hartoyo dari SMA Negeri 1 Dagangan. Kemudian yang ketiga, bidang administrasi dijabat oleh Bapak Joko Purwanto SPD dari SMA 1 Geger. Kemudian bidang sarana dan prasarana dijabat oleh Bapak DRS Suparmin dari SMA Negeri 1 Jiwan. Sedangkan bidang humas dijabat oleh Bapak Anis Wartono dari SMA Negeri 1 Wungu. Berdasarkan anggaran dasar MGMP Geografi Madiun, ini saya singkat aja. MGMP Geografi Madiun ini jelas yang pertama berdasarkan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian maksudnya didirikan MGMP itu adalah untuk meningkatkan kualitas guru sebagai pendidik yang profesional. Kemudian tujuan sesuai dengan anggaran dasar di MGMP Geografi Kabupaten Madiun. Yang pertama adalah membina persatuan dan kesatuan guru mata pelajaran geografi SMA negeri swasta se-Kabupaten Madiun. Kemudian yang kedua, menyerap, menghimpun, menyalurkan, dan mewujudkan aspirasi guru mata pelajaran geografi se-Kabupaten Madiun yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Kemudian yang ketiga, peningkatan kompetensi guru pendidik mata pelajaran geografi yang memiliki kompetensi sosial, kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, dan kompetensi kepribadian. Ini untuk tujuan, kemudian masuk dan asas dibentuknya MGMP Geografi Kabupaten Madiun. Kemudian untuk program kerja MGMP Geografi Kabupaten Madiun tahun 2019, yang pertama ini terkait dengan materi kegiatan peningkatan karir guru. Kemudian yang kedua kaitan dengan kegiatan penilaian kinerja guru. Ini nanti kegiatannya dibagikan pada pembahasan jenis-jenis penilaian guru, meliputi penilaian formatif, penilaian sumatif, kemudian kompetensi yang dinilai itu apa saja dalam penilaian guru, serta simulasi penghitungan angka kredit yang diperoleh setiap guru. Kemudian yang kegiatan ketiga, pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB. Di MGMP Geografi terkait dengan kegiatan ini ditujukan khususnya dipersiapkan untuk teman-teman yang mau naik pangkat sesuai dengan tuntutan bahwasanya semua PNS yang naik pangkat mulai dari golongan 3B harus katakan membuat karya tulis ilmiah. Maka kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat bagi teman-teman mata pelajaran geografi. Ini dari kegiatannya dari pembuatan proposal sampai ke teknis bagian pengambilan data sampai penulisan karya tulis ilmiahnya. Kemudian yang keempat ini pengembangan pembelajaran berbasis IT. Ini yang kemarin sudah kita coba. Untuk yang pertama adalah pelatihan penggunaan Google Form. Nanti ini teman-teman sudah cukup familiar untuk menggunakan. Kemudian yang kedua kaitannya dengan penggunaan Google Classroom. Ini sangat bermanfaat pada saat kita pembelajaran yang di rumah. Ini Google Chrome maupun Google Form ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru, tetap bisa mengajar, tetap bisa menyampaikan materi walaupun kita bekerja dari rumah. Kemudian ini terkait dengan hasil diseminasi Bapak Ibu. Hasil diseminasi Diklat Gubuk Jatim Cerdas di gelombang 3 ini secara umum ada 4 materi sebetulnya ya. Yang pertama ini materi kolaborasi link untuk meningkatkan pembelajaran secara daring dalam pengembangan MGMP. Ini wujudnya yaitu penggunaan Webex. Dari penggunaan Webex Meeting, dari pertama penginstalan, bagaimana penggunaan Webex Meeting, pengaturan jadwal, kemudian mengatur schedule-nya, merekam layar, sampai ke upload YouTube. Kemudian yang kedua, pemanfaatan presi di fitur rumah belajar dalam pembelajaran. Ini aplikasinya adalah pemanfaatan presi untuk pembelajaran. Yang kemarin disampaikan ini lewat pembelajaran presi yang secara online.
Nah, nanti akan kami contohkan bagaimana pembuatan ini secara video, karena kalau ini memang basisnya online sehingga agak sulit kalau kita cara Diklat Dalin ini menyampaikan secara online karena kaitan dengan jaringan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, materi ketiga ini pembuatan video pembelajaran dengan aplikasi video editing. Ini kita menggunakan aplikasi Filmora. Ini di sana disampaikan kita harus menyediakan 3 film atau mungkin 2 film dengan satu katakan gambar dan sebagainya. Nanti kita edit, kemudian kita translate, kemudian kita gabungkan, kita potong dan sebagainya. Ini materi yang ketiga. Dan materi yang keempat, pengembangan pembelajaran school to school pasca COVID-19. Ini intinya adalah pembuatan game Excel. Sehingga selama ini kita mengenal Excel adalah kaitan dengan aplikasi, kaitannya dengan pengolahan angka. Tapi sebetulnya Excel bisa kita pakai, kita gunakan untuk pembuatan game yang cukup menarik untuk pembelajaran siswa. Kemudian yang materi yang kelima, yaitu materi yang kita lakukan pada hari ini, yaitu hasilnya harus disampaikan di teman-teman MGMP di cara diseminasi. Nah, ini yang nanti semuanya teman-teman yang ikut dalam Gubuk Jatim Cerdas ini harus menyampaikan diseminasi. Ini yang terkait dengan materi hasil diklat. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. Ini secara sederhana, karena saya kenapa mengambil presi. Saya yakin Bapak Ibu untuk bebek sudah familiar, untuk katakan pembuatan film pakai aplikasi Filmora juga sudah bagus, Bapak Ibu sudah banyak yang memahaminya. Tapi untuk ini bukan hal yang baru, Bapak Ibu, langkah-langkahnya cukup singkat sederhana sekali, yaitu yang pertama Bapak Ibu buka browser mungkin di Google Chrome, kemudian ketik bresi.com, nanti situ akan muncul. Nah, kita pakai yang tidak berbayar saja. Kita yang nggak berbayar saja. Nanti klik Get Started, kemudian pilih Continue Free, ini yang gratisan. Ya, saya suka yang gratis. Kemudian pilih Create, kemudian login, isi email Bapak Ibu. Kemudian password ikuti sesuai dengan petunjuk itu. Kemudian muncul new presi. Ini agak lambat loadingnya, maka ya harus sabar tunggu, baru nanti muncul di situ muncul choose your template. Nanti Bapak Ibu pilih use template sesuai dengan selera Bapak Ibu. Baru nanti lanjut diketik sesuai dengan atau mungkin diinsertkan gambar sesuai dengan materi yang akan kita buat. Selesai sudah pembuatan save. Kemudian di save, kemudian jadilah untuk presi. Presi ini sebetulnya adalah aplikasi sama dengan PowerPoint Bapak Ibu, tapi ada sedikit kelebihan. Untuk presi ini bisa kita zoom in, zoom out, kemudian bisa digeser kiri, kanan dan sebagainya. Ini lebih fleksibel dan lebih menarik. Ini yang terkait dengan pembuatan presi. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan, hasil dari saya mengikuti diklat untuk Gubuk Jatim Cerdas yang gelombang ketiga. Tentunya ini akan saya tampilkan untuk hasil bikinan saya, mohon maaf untuk presi. Namun agak sabar dulu Bapak Ibu, nanti karena harus loading dulu ya di presi saya. Ya ini mungkin sementara ya ini presi yang sudah coba kami buat Bapak Ibu ya. Ini sudah saya buat dan saya rekam video ya. Selamat sore, kita akan bertemu kembali saya biografi depan satu ya. Kita kembali
kami akan menyampaikan tentang hukum agresi untuk yang pertama, cek resi di Google Chrome, kemudian di presentasi, kemudian ya, dan ketik menu-menunya seperti ini. Kita muncul fitur rumah belajar. Fitur rumah belajar yang berasal dari fitur utama. Fitur utama itu memuat kelas digital, fitur belajar, fitur maya, dan bermanfaat. Sumber belajar. Ini adalah fitur pemasaran materi yang berbagi siswa dan guru dengan kurikulum atau ajar berdasarkan para tersebut dengan penampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Ya, kelas maya ada sebuah manajemen sistem LMS yang digunakan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Dengan fitur ini, guru memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan disajikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Berikutnya yang ketiga adalah algoritma maya. Pada fitur algoritma maya, ini fitur semacam Lab yang diberikan secara interaktif dan menarik, smart bersama lembaga sosial dan teori hukum. Yang keempat adalah bank soal. Di fitur bank soal ini adalah memuat fitur-fitur kumpulan soal materi evaluasi siswa yang dikembangkan tentang ajar. Dia juga berbagi akses soal latihan, ulangan, dan ujian materi evaluasi siswa. Selain fitur utama ini juga ada fitur-fitur pendukung di rumah belajar. Yang adalah karya bahasa dan sastra. Nanti menyajikan berbagai karya bahasa dan sastra yang ada. Mungkin bisa saya tambahkan mencari sendiri ya, karya sastra apa yang dia inginkan dan dia hendaki untuk dibaca. Kemudian yang berikutnya itu kitab budaya. Ini menyajikan berbagai budaya yang disebutkan dalam bentuk video, bisa simulasi, dan lain. Terus buku sekolah elektronik ini memuat berbagai buku dari tingkat PAUD. Ya itulah Bapak Ibu sekilas untuk pemaparan untuk hasil dari Presi yang sudah saya buat seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa katakan membuatnya lebih bagus. Ini kemarin masa agak sederhana sekali ya membuat presinya. Untuk itu saya kira apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan hasil diseminasi dari Gubuk Jatim 3, materi yang sudah saya sampaikan ke teman-teman mudah-mudahan menjadikan inspirasi teman-teman untuk lebih giat lagi, untuk lebih sama-sama kita belajar tata sharing untuk meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Terima kasih. Waktu saya sampaikan kembali ke moderator. Demikian Bapak Ibu, terima kasih pada kesempatan malam hari ini telah mendengarkan paparan dari Bapak Fernandes Burjali, di mana beliau telah menyampaikan diseminasi MGMP Mapel Geografi Kabupaten Madiun, yang mana tadi telah disampaikan oleh manajer. Mungkin pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu yang hadir pada meeting malam hari ini mau menyampaikan pertama hal-hal yang mungkin ingin disampaikan pada pemateri pada malam hari ini.
kami beri kesempatan. Ibu mungkin ada pertanyaan? Kami tutup. Ya baru. Makanya Pak Ya, resi yang saya buat itu kok bisa ditampilkan semuanya ya Bu, itu pintunya. Yang awal baru tampil kalau disuruhin. Itu diapakan Pak? ya ini dulu masalah lama ya. Di masa lama dan Pak Pur memberikan jawaban atas apa yang disampaikan Ibu Salama tentang tampilan dari Presi ya Bu ya. Iya, Tampilan dari Presi setelah zoom mungkin. untuk tampilan awal tadi yang punyanya Pak Pur bisa ditampilkan semuanya isinya. Ya, kalau yang saya buat itu ini apa namanya baru tampil itu langsung ini pencermin apa? Oh itu bagaimana? Ya, mohon informasi Pak Pur. Ini ada yang bertanya tentang tampilan dari Presi Ya. dari Ibu Salama. Ya. Monggo. Ya, terima kasih Bu Salama terkait bagaimana Presi. Ya, mari kita sama-sama belajar apa yang disampaikan Bu Salama. Kemudian begini Ibu, Presi itu kan memang basisnya basis online. Nah, untuk kenapa tampilan tadi bisa muncul semuanya, Ibu sebelumnya harus diketik present itu Bu, sehingga nanti mereka itu kan jalan sendiri. Itu ada menu present itu akan jalan sendiri. Habis itu memang itu kan basisnya online. Kita harus pakai WiFi atau internet secara langsung. Nah, terkait itu kadang-kadang mohon maaf, ini saya ngakali lagi nih. Ini sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Ngakali gimana supaya ini bisa tampil seperti tadi. Makanya saya coba itu saya rekam. Ini bukan online tadi Bu, tidak online tadi. Kalau online berat sekali, tidak bisa saya tadi. Itu sudah hasil rekaman. Itu. Ya kalau online mungkin kasusnya lambat sekali untuk bisa katakan berjalan seperti ini tadi. Itu mungkin yang bisa saya bantu Bu Salama. Terus yang kedua terkait dengan kenapa kok bisa muncul seakan seluruhnya muncul, ini nanti di pilihan template ini juga harus disetting template-nya harus muncul semuanya, sehingga di depan seakan-akan materi yang kita sampaikan seperti tadi semuanya sudah muncul, baru kita nanti kita jalankan satu per satu sesuai dengan kebutuhan kita. Itu Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan jawaban yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu seluruhnya. Lengkap Pak Joel? Kalau bilang Pak Pur pilihan apa tadi? Present. Pilihan Template ya, template. yang untuk semua tadi Pak Pur. Iya. Yang bilang yang mana? Itu kan banyak Bu. Nanti Yang untuk bisa tampil semuanya. lah ya, nanti di Bukan yang template-nya, yang untuk di present ada di present ada klik present ini. Sudah. Di present sudah. Ya, Dan present. present itu baru muncul tulisannya itu jika zoom in. Kalau enggak bisa tampil. Enggak bisa. Iya, ketika saya zoom in pun untuk yang anak-anaknya, untuk yang poin-poinnya, subbagiannya itu pun tetap apa namanya, tetap yang aslinya nggak bisa nongol gitu. Oh, enggak bisa nongol. Jadi nggak keluar tulisan kalau nggak di zoom. Oh gitu. Gini Bu, coba nanti diulangi lagi aja. Coba diulangi lagi. Nanti gini. Setelah dengan save itu jadi present dijalani terus baru nanti direkam layar saja. Ini untuk mengatasinya, rekam layar. Baru nanti yang diputarkan itu yang pakai rekam layar. Ini tidak langsung yang pakai Presi secara online. Kalau Presi online nanti berat, enggak bisa, agak lambat sekali. Itu ya, coba nanti direkam layar aja. Rekam layar baru nanti dibuatkan untuk anak-anak, disampaikan ke anak-anak.
Terima kasih. Informasinya. Iya, bagaimana Bu Salamah? Sudah jelas mungkin? Nggih. Insya Allah. Nggih, amin. Bagaimana Bapak Ibu yang lain?